Oke, sekarang kita akan masuk ke materi evaluasi proses dan hasil belajar biologi untuk pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-11 itu yang akan dibahas yaitu adalah penilaian acuan norma PAN ya. Nah, di sini ada dua bacaan yang akan kita review. Mungkin bukan hanya PAN aja yang akan dibahas di sini, tapi penilaian acuan patokan juga ya. Jadi kayak sekalian karena mereka sepaket biasanya untuk di di referensi atau di literatur ya. Biar sekalian kita juga bisa membedakan keduanya. Oke, nah sekarang kita masuk. Jadi sebelum melakukan proses evaluasi, terlebih dahulu kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang disebut tes. Hasil pengukuran dapat menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun demikian, hasil pengukuran ini belum memiliki makna sama sekali apabila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan pembanding. Proses membandingkan inilah yang disebut sebagai proses penilaian. Gitu. Jadi evaluasi itu adalah kan kita pengen misalnya mau mengukur hasil belajar siswa ya. Setelah dilakukan proses pembelajaran. Nah, kita memberikan evaluasi berupa misalnya memberikan soal pilihan ganda ke siswa setelah mereka sudah selesai proses belajar. Nah, hasil evaluasinya itu adalah hasil dari siswa mengerjakan si soal tersebut, tapi hasil tersebut itu masih berupa evaluasi, belum berupa penilaian. Nah, penilaian itu berarti hasil evaluasinya itu akan dibandingkan apakah dengan standar yang udah ada, kayak standar minimal ketuntasan atau misalnya standar dari penilaian siswa yang mungkin sudah pernah gitu ya mengerjakan soal tersebut gitu. Jadi dilihat dari situ. Jadi standarnya tuh mau pakai standar apa gitu ya. Jadi untuk membandingkan evaluasi dengan standar itu baru disebut sebagai proses penilaian. Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban untuk tes kognitif dan tes keterampilan. Jadi untuk kita mau memeriksa jawaban siswa, pasti kan kita udah punya kunci jawaban ya. Kunci jawaban yang mana yang benar jawabannya baru dibandingkan dengan jawaban siswa. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti kan nggak diberikan skor ya, atau nggak diberi nilai gitu, atau nilainya 0. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Kita mulai ke penilaian acuan norma atau PAN atau bahasa Inggrisnya Norm Reference Evaluation. Jadi evaluasi yang referensinya itu adalah kayak standar ya, atau norma. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Kita baca lebih lanjut aja ya, baru nanti kita jelasin apa maksudnya. Nah, dalam hal ini, norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut dapat kelompok siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. PAN juga dapat dikatakan penilaian apa adanya, dengan pengertian bahwa acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh, rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. Oke. PAN menggunakan prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan pada saat itu.
Penggunaan sistem PAN membiarkan siswa berkembang seperti apa adanya. Namun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi. Akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Dengan demikian, kelemahan sistem PAN dapat terlihat bahwa tes apapun dalam kelompok apapun dengan kadar prestasi yang bagaimanapun, pemberian nilai dengan model pendekatan PAN selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan model pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat. Skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencairan kurva normal, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti sampel yang digunakan besar. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya 75% dari seluruh peserta, kemudian skor tiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan diketemukan skor terendah. Cara kedua dengan menggunakan data statistik yang terdapat data dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Oke. Ya, kita masuk tadi ke reviewnya. Jadi, PAN ini tuh sebenarnya adalah kayak penilaian yang dilakukan oleh guru dengan mengacu pada nilai yang didapatkan gitu. Jadi misal di sini kan syarat PAN itu dipakai adalah lebih dari 100 itu lebih baik ya. Jadi minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang. Jadi semakin banyak siswa yang mengerjakan suatu soal ya atau evaluasi, maka semakin bagus dia menggunakan nilai PAN karena nanti kan jadi kalau semakin banyak sampel kan semakin tergeneralisasi gitu ya. Jadi semakin kaya datanya. Nah, jadi kayak satu kelompok itu misalnya ada 100 orang ya. 100 orang itu sudah mengerjakan soal, kemudian kan sudah dievaluasi, sudah ada diperiksa gitu ya jawabannya. Jadi dibandingkan dengan kunci jawaban. Nah, lalu setelah itu nanti dirata-ratakan atau kayak dicari simpangan bakunya. Jadi misalnya rata-rata dari 100 siswa itu adalah 75 nilainya ya. Nah, nanti 75 itu adalah standar minimal berarti untuk siswa itu lulus dari 100 orang yang mengerjakan. Jadi nanti kalau sudah ditotalkan setiap siswa mengerjakan itu pasti mereka dapat skor ya. Jadi kalau dia 75 pas berarti dia sudah lulus. Kalau dia lebih dari 75 berarti bagus ya, lebih bagus berarti dia sudah lulus gitu ya. Jadi lebih baik karena dia udah melewati 75 itu. Nah, tapi kalau misalnya ada siswa yang dia dapatnya 74 sampai ke bawah gitu ya. Atau misalnya sampai nilai 0 gitu, maka dia nggak lulus gitu. Jadi di situ penilaian kalau pakai PAN ya. Jadi dilihat dulu rata-ratanya berapa. Rata-ratanya berapa atau simpangan bakunya berapa. Nah, tapi kalau misalnya dari 100 orang itu nilai rata-ratanya 80, berarti standar minimalnya itu 80, bukan 75. Berarti di situ kan tingkat pengetahuan siswanya lebih bagus ya. Nah, berarti standar minimalnya dinaikkan gitu. Jadi, yang dipakai standar minimal itu adalah pada saat atau yang dipakai itu adalah data itu juga gitu yang dirata-ratakan atau disimpang bakukan. Nah, kemudian ketika guru itu kan pengen ada target ya. Jadi misalnya dengan siswa itu di materi ini terus sudah mengerjakan sudah lewat proses pembelajaran, harusnya dari 100 orang itu siswa lulusnya itu 75% gitu ya. 75%. Berarti dari 100 siswa berarti harus ada 75 siswa yang lulus gitu ya.
Nah, yang lulus terus berarti caranya gimana gitu? Apakah gimana caranya guru itu bisa mendapatkan kesimpulan kalau misalnya metode belajarnya itu efektif atau enggak? Nah, dari misalnya ya siswanya harus lulus 75 siswa gitu ya dari 100 itu. Kalau misalnya kurang dari 75 siswa yang lulus berarti gagal misalnya metodenya, atau lebih dari 75 berarti bagus kan, semakin efektif berarti metodenya berhasil gitu ya pakai metode itu untuk membelajarkan materi tersebut. Nah, setelah dapat semua skor total per siswa, nanti kan dilihat tuh di ranking. Jadi ranking ranking 1 dari 100 siswa itu berarti siswa yang dapat skor yang paling tinggi gitu ya, sampai yang paling rendah. Nah, nanti di situ di ranking tuh dari ranking 1 sampai ranking berapa gitu ya, yang dapat nilainya tadi kalau standarnya 75, berarti 75 tuh dari 1 sampai berapa, ranking ke berapa yang siswanya itu minimal dapat 75. Kalau misalnya ada yang misalnya setelah di ranking dari 100 siswa itu guru mendapatkan hanya 25 gitu ya yang dapat kurang dari yang dapat sama dengan atau lebih dari 75, maka target si guru gagal ya. Karena kan cuma 25 tuh. Harusnya kan 75, berarti kurang 50 lagi siswanya. Tapi kalau misalnya dari ranking 1 ternyata didapatkan ada sampai 76 gitu siswa yang punya kategori nilai sama dengan 75 atau lebih dari 75. Nah, berarti target si guru itu uh, berhasil gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita ke PAP. Oh ya, tadi saya lupa tentang tujuan kriteria. Tujuan khusus pembelajaran ya. Jadi tujuan khusus pembelajaran ini tuh tidak begitu secara langsung berpengaruh terhadap penilaian, tetapi mungkin lebih ke di mana kita pakai TKP itu lebih ke gimana si soal itu kan harus diuji validitasnya dulu ya, terus reliabilitas ya. Nah, di dua pengujian itu harusnya si soal-soal itu merujuk pada tujuan khusus pembelajaran. Jadi, yang dibikin soalnya harus sesuai dengan target yang mau dicapai itu apa gitu. Jadi kalau misalnya sudah diuji validitas dan reliabilitasnya sudah oke semua, terus sudah dilakukan evaluasi, jadi kemudian penilaiannya sudah dapat tadi ya, kayak misalnya ada 76 siswa yang lulus gitu ya dari kategori PAN ini, di mana misalnya rata-ratanya 75, terus dari 100 itu 75 siswa, 76 siswa misalnya, yang dapat nilai sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka pasti sebenarnya nanti ya akan bisa secara nggak langsung si siswa itu, 76 siswa itu, sudah mencapai tujuan khusus pembelajaran gitu. Karena ya soalnya sudah merujuk ke sini, jadi soalnya kan dibikinnya dari sini gitu ya. Nah, sekarang kita ke penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion Reference Evaluation. Jadi evaluasi yang didasarkan pada kriteria atau patokan ya. Nah, pendekatan penilaian ini mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan, berarti ini secara langsung si penilaiannya itu berdasarkan kriteria pencapaian tujuan ya, yang telah ditetapkan sebelumnya. PHP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil, tetapi bila siswa belum memenuhi, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Gitu ya. Jadi, siswa yang telah melampaui atau sama dengan kriteria atau patokan keberhasilan dinyatakan lulus atau memenuhi persyaratan. Guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak pembelajaran dimulai. Guru yang menggunakan model pendekatan ini dituntut untuk selalu mengarahkan, membantu, dan membimbing siswa ke arah penguasaan minimal sejak pembelajaran dimulai, sedang berlangsungnya dan sampai berakhirnya pembelajaran. Kompetensi yang dirumuskan dalam TKP merupakan arah, petunjuk, dan pusat kegiatan
dalam pembelajaran. Penggunaan tes formatif dalam penilaian ini sangat mendukung untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Pelaksanaan PAP tidak memerlukan perhitungan statistik, melainkan hanya tingkat penguasaan kompetensi minimal. Sebagai contoh, untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah IP minimal 3, dan setiap calon harus lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak diterima sebagai calon tenaga pengajar ya. Nah, seperti uraian di atas, tingkat kemampuan atau kelulusan seorang ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria. Misalnya seorang dikatakan telah menguasai satu pokok bahasa kompetensi bila mana ia telah menjawab dengan benar 75% dari butir soal dalam pokok bahasan. Kompetensi tersebut jawaban yang benar 75% atau lebih dinyatakan lulus, sedang jawaban yang kurang dinyatakan belum berhasil dan belum mengulang kembali. Dan harus mengulang kembali. Muncul pertanyaan apakah siswa yang dapat menjawab benar 75 ke atas juga akan peroleh nilai yang sama? Hal ini tergantung pada sistem penilaian yang digunakan. Jika hanya menggunakan kriteria lulus dan tidak, maka siswa yang menjawab benar 75% ke atas itu lulus ya. Jadi enggak 90 misalnya atau 100. Jadi yang penting lulus. Demikian juga sebaliknya, jika yang menjawab benar kurang dari 75% tidak lulus. Apabila sistem penilaian digunakan menggunakan model A, B, C, D atau standar lain, kriteria ditetapkan berdasarkan rentangan skor atau skala interval. Perlu dijelaskan bahwa kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak. Artinya kriteria itu bersifat tetap, setidaknya untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga yang bersangkutan. Oke, nah jadi kelihatan jelas ya perbedaannya antara PAP dan PAN. Kalau PAP tadi itu TKP-nya tidak mempengaruhi penilaian ya. Jadi sebenarnya bisa soal itu dibikin berdasarkan TKP ya. Tapi standarnya itu tidak berdasarkan TKP, tapi standarnya itu berdasarkan ya rata-rata atau simpangan baku yang didapatkan di kelompok tersebut gitu. Jadi kalau misalnya standarnya atau rata-ratanya itu adalah 80 gitu, maka itu yang berlaku gitu untuk mencapai kelulusan. Kalau misalnya di bawah 80 berarti nggak lulus, tapi kalau rata-ratanya 75 berarti kalau 75 ke atas, 75 dapat 75 itu lulus, 75 ke atas itu lulus gitu. Jadi tergantung sebenarnya level dari siswanya ya dalam suatu kelompok itu. Kalau dia semakin banyak yang misalnya nilainya itu 90, maka nanti standarnya juga akan lebih tinggi ya. Gitu. Jadi akan ngaruh ke situ. Jadi nanti siswa-siswa yang tidak dapat nilai yang cenderung tinggi, maka nanti dia kesusahan untuk mencapai standar karena harusnya dia berada juga di kategori tinggi tadi gitu ya, cuman dia udah nggak bisa gitu, jadi pasti udah otomatis gagal gitu, karena kalau misalnya dia berada di level yang tinggi, maka dia mudah gitu ya untuk mencapai standar minimalnya. Nah, kalau PAN itu atau patokan penilaian, saya lupa lagi kan, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan ini tuh lebih ke sudah ditetapkan standarnya itu sebelum dilakukan evaluasi, sebelum dibikin soal gitu ya. Jadi misal ketika guru itu mau bikin misalnya perangkat pembelajaran yang mau dipakai di materi yang mau masuk. Jadi materinya belum masuk di kelas, proses pembelajarannya belum ada, jadi baru mau dibikin. Maka guru di situ misalnya mau pakai PAN ya penilaiannya. Jadi nanti udah di standarisasi dulu di awal. Jadi ini ya, pokoknya mau dia itu rata-ratanya di nanti jawabannya siswa 75 kan 80 lah. Yang penting standar minimal yang saya tetapkan itu 75 gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi nanti ketika dia mengerjakan soal siswanya itu nanti jawabannya rata-ratanya itu nggak ditentukan di situ, tapi sudah ditentukan di awal kan gitu. Jadi ya kalau misalnya siswanya level kognitifnya tinggi, berarti dia sudah melampaui standar minimal dong gitu ya. Tapi kalau misalnya dia rendah, dia sebenarnya punya kesempatan gitu. Jadi gini, si
PAN itu kelebihannya mungkin adalah karena dia itu sudah distandarisasi di awal atau ditentukan di awal, maka guru itu nanti ketika dia mau masuk ke kelas atau dia melakukan proses pembelajaran itu harus diarahkan pada yang nanti siswa itu bisa menjawab soalnya gitu. Jadi harus yang diajarkan itu yang benar-benar minimal dia bisa lolos gitu walaupun standar atau walaupun dia cuma dapat 75 gitu. Syukur-syukur bisa lebih dari 75 gitu. Jadi bisa disetting dulu oleh gurunya gitu. Jadi biar nanti siswanya semuanya itu bisa lulus walaupun misalnya standar ya. Walaupun dia cuma dapat nilai 75 gitu. Jadi itu kelebihannya ya untuk PAN. Terus juga untuk penilaian di sini tuh sebenarnya juga kan tergantung gurunya ya. Jadi ada kayak guru itu hanya 2 kategori aja untuk menentukan kesimpulan dari penilaiannya, mau dia lulus atau tidak lulus gitu. Jadi kalau dia lulus berarti dia memenuhi standar, jadi tidak dilihat kalau misalnya dia sudah melampaui lebih dari standar itu gitu. Jadi ya dia masuk kategori lulus, jadi nggak ada bedanya dengan temennya misalnya yang dapat 75 doang gitu atau yang benar-benar cuma standar ya tetap lulus gitu. Jadi nggak ada yang kategori lain selain lulus dan tidak lulus. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kategori yang lebih dari itu, jadi kayak dia lulus sih, tapi kalau misalnya dia mencapai 80 mungkin dia nanti nilainya B plus gitu ya. Terus kalau misalnya dapat 90 mungkin dia nilainya A gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada kayak kategorinya lagi selain lulus dan tidak lulus gitu ya. Jadi ada yang seperti itu dan ada yang cuma lulus dan tidak lulus. Jadi tergantung gurunya. Nah, sekarang kita mungkin akan melihat perbedaannya di tabel ini. Tadi sebenarnya kita udah bisa buat sendiri ya perbedaannya apa antara PAN atau tadi norm reference test dan CRT tadi PAP itu berarti kriteria kah ya criterion reference evaluation ya, jadi dia itu bukan T ya tapi E, tapi di sini T, jadi test sama evaluation itu interchangeably. Yang penting kita tahu ya maksudnya yang mana PAP yang mana PAN. Jadi kalau PAP berarti kalau bahasa Inggrisnya selalu ada kriterian, jadi patokan itu kriterian. Terus kalau norm pasti norm juga, norm dan norma. Nah, perbedaannya yang pertama, CRT hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Jadi kalau dia nilai penilaian berbasis patokan, itu dia soal-soalnya hanya didasarkan pada tujuan pembelajaran khusus ya ini. Jadi udah targetnya tuh pasti kalau soal-soalnya dijawab benar 100%, maka nanti siswanya pasti dia sudah mencapai tujuan khusus pembelajaran. Nah, sedangkan kalau NRT enggak gitu ya. NRT itu enggak secara langsung gitu. Jadi ya kalau dia lulus kategorinya misalnya siswanya itu berarti ya dia tidak didasarkan atas standar yang didapatkan dari kelompok siswa yang mengerjakan evaluasi tersebut. Jadi bisa aja mungkin mencapai atau targetnya tujuan khusus pembelajaran, tapi bisa juga enggak gitu. Jadi enggak dilihat dia itu ada hubungannya dengan tujuan khusus pembelajaran. Terus kalau PAP, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Sedangkan kalau PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan. Jadi ini tuh apa adanya banget ya. Sementara kalau ini tuh udah ada kriteria minimum siswa itu harus dia itu punya apa dulu sebelum dia misalnya masuk ke materi yang dituju. Jadi kayak prasyarat pengetahuan sebelumnya itu sudah harus ada. Nah, terus kalau PAP dalam dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan kalau PAN enggak gitu. Jadi intinya standarnya itu yang didapatkan aja gitu ya dari kelompok siswa yang dirata-ratakan. Terus PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku tujuan pembelajaran ya. Sedangkan kalau PAN membuat tes dalam kategori sedang. Jadi mungkin ini tuh tidak khusus ya soal yang
soal yang dibuat. Tapi kalau ini tuh benar-benar khusus untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran. Nah, tadi perbedaannya ini kalau ditinjau dari standar performance. Kalau PAP, standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Jadi kan performance ya, atau performa atau sesuatu yang bisa dilihat perubahan sikapnya gitu ya. Sedangkan kalau PAN itu standar performance-nya berdasarkan jumlah pertanyaan dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Jadi performance-nya itu ya perbandingannya antara standar performance yang sudah didapatkan dengan nilai performance setiap siswa. Terus pengukur performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Ini juga ya selalu ada standarisasi prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Jadi ini nanti pasti tergantung ya si guru itu targetnya satu kelompok itu yang misalnya jumlahnya 100 harus berapa nih gitu ya yang bisa sesuai target, apakah 70%, 80%, 75, 85, 90 gitu ya tergantung gurunya. Terus distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Jadi ini tuh nggak mempedulikan kurva normal ya. Ini karena ya nggak kita nggak pakai standar, nggak pakai simpangan baku gitu di sini. Nah kalau ini dia pasti pakai standar normal karena ya kita kan menghitung simpangan baku dan rata-rata. Nanti kita juga bisa lihat tuh kurva normalnya kayak gimana di sini. Terus didasarkan pada batas KKM ya, kelulusan. Terus perolahan nilai berdasarkan kelompok ini. Jadi di sini mah nggak ada KKM-nya. Kalau di sini ada. Terus perbedaan dari maksud tes. Kalau PAP dimaksudkan untuk mengklasifikasi seorang mendiagnosa belajar siswa, sedangkan PAN mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Jadi ini tuh kita bisa mengurutkan yang mana yang paling pinter dan nggak pintar atau yang apa ya menguasai dengan yang kurang menguasai. Kalau ini lebih dari itu ya, lebih dari itu dia. Oke. Nah, kelebihannya kalau PAN dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal ya. Jadi standarnya kan bisa fleksibel ya, tergantung kelompok siswanya di situ. Kalau pengetahuannya bagus berarti standarnya bakal lebih tinggi. Dapat membedakan kemampuan siswa yang pintar dan kurang pintar. Kemudian fleksibel, ya lebih mudah sebenarnya untuk pakai PAN, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bisa sebenarnya tiga-tiganya. Kalau metode PAP dapat membantu guru merancang program remedial. Jadi pengulangan kalau misalnya dia nggak lulus, itu kan kita bisa lihat tuh soal mana yang dijawab salah. Nah soal yang itu misalnya dia merujuk ke tujuan khusus yang mana gitu. Berarti kan tinggal itu aja yang diremedialkan. Terus tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit ya. Hanya disesuaikan aja dengan KKM-nya. Dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Of course, ini ya. Nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Jadi kalau standarnya itu tetap dipakai misalnya untuk adik angkatannya mereka, ya mereka juga adik angkatannya pasti harus merujuk ke proses pembelajaran dan evaluasi yang sama gitu. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik ya, atau kayak penguatan atau misalnya remedial. Banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep, mudah menilai karena ada patokan. Jadi ini lebih mudah karena dia nggak menghitung secara statistik yang mungkin lebih rumit dibandingkan PAN ya, kalau PAP. Tapi untuk membuat soalnya pasti lebih sulit ini, lebih ribet ya, karena kita harus menyesuaikan dengan tujuan khusus. Kalau PAN enggak, lebih fleksibel. Cuman ya perhitungannya itu ya, kita harus mencari simpangan baku dan rata-rata sebenarnya gampang juga gitu ya. Cuman mungkin kalau dibandingkan hanya untuk memeriksa dan membandingkan standar ini lebih mudah sih untuk yang PAP ya. Nah, jadi dari satu bacaan itu sebenarnya kita udah dapat ya maksud dari perbedaan antara PAP dan PAN. Nah, tapi kita mungkin bisa baca lagi satu untuk memperkuat pemahaman. Nah, ini juga dia sebenarnya kayak nanti akan melihat perbedaan antara PAP dan PAN. Nah, kita masuk di teks yang kedua.
Jadi ada dua jenis pedoman yang bisa digunakan untuk menentukan nilai atau mengubah skor menjadi nilai sebagai hasil evaluasi. Yang pertama dengan cara membandingkan skor yang diperoleh seorang individu dengan suatu standar yang sifatnya mutlak atau absolut. Ini berarti PAP ya. Terus yang kedua dengan cara membandingkan skor yang diperoleh dengan skor yang diperoleh mahasiswa lainnya dengan kelompok tersebut. Berarti ini adalah PAN. Nah, cara pertama itu disebut PAP atau terjemahan dari Criterion Reference Test. CRT atau Criterion Reference Evaluation, sedangkan cara kedua itu PLN, terjemahan dari Normative Reference Test atau Normative Reference Evaluation. Dari pengertian tersebut, PAP orientasinya adalah tingkat penguasaan mahasiswa terhadap, ini mahasiswa ya, tapi bisa siswa, bisa pelajar, bisa yang mau diukur siapa. Tingkat penguasaan ya siswa terhadap seluruh materi yang diujikan, sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan persentase tingkat penguasaannya. Sebagai standar yang sifatnya mutlak atau absolut tersebut adalah skor mutlak ideal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh tenaga pendidik ya, atau yang membuat soal. Berdasarkan jumlah bobot untuk setiap butir soal yang disajikan, nilai untuk setiap individu dicari dengan cara membandingkan skor yang bersangkutan dengan KKM-nya, sehingga merupakan persentase tingkat penguasaan. Sedangkan kalau PAN, orientasinya adalah kedudukan mahasiswa dalam kelompok. Jadi di ranking ya, yang mana yang paling tinggi penguasaannya, yang mana yang paling rendah. Dalam sistem PAN, siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar seluruh butir soal yang disajikan tapi mendapat skor tertinggi dalam kelompoknya, dia akan memperoleh nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya kalau PAN itu tuh tidak dilihat seberapa seorang yang mengerjakan soal itu menjawab dengan sempurna ya. Tapi kalau misalnya dia itu, misalnya ada satu siswa yang dia itu nilainya itu 8 ya dari 10 soal. Berarti kan ada 2 yang salah. Dia bisa aja yang paling tinggi kalau teman-temannya itu dapatnya 7, 6, 5, 7,5. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang lebih dari dia atau sama dengan dia, berarti dia nggak yang paling pintar gitu, atau dia nggak paling menguasai gitu ya. Jadi tergantung dari temannya dapatnya berapa. Gitu ya. Jadi dengan demikian PAN bisa juga disebut sebagai normal kelompok karena kualitas seorang individu dipengaruhi oleh kualitas kelompok. Nah, kalau PAP itu pengolahan skor yang didasarkan atas KKM. Skor aktual yang diperoleh siswa dikonversikan pada KKM, sedangkan untuk sistem PAN pengolahan skor didasarkan atas skor aktual dan tidak memperhatikan KKM. Nah, pada sistem PAP, di mana keunggulannya adalah kualitas hasil belajar dapat terkontrol karena hasil yang diperoleh bisa mencerminkan tingkat penguasaan siswa ya. Sedangkan kekurangannya sistem ini terletak pada hakikat bahwa penilaian itu bersifat relatif. Sistem PAN dengan keunggulannya adalah bahwa kedudukan relatif mahasiswa dalam kelompoknya dapat diketahui sesuai dengan sifat dari nilai tersebut, yang untuk mengatasi kekurangan pada kedua sistem penilaian tersebut sekaligus keunggulannya saling mendukung digunakan sistem penilaian yang merupakan kombinasi. Jadi bisa nih guru tuh menggunakan dua sistem ini ya, secara mungkin dalam satu materi ya. Untuk penggunaan sistem kombinasinya ada dua cara. Yang pertama dengan menentukan rata-rata nilai dan simpangan baku. Jadi dua-duanya jadi baik PAN atau PAP kan harusnya cuma PAN doang ya yang didapatkan nilai rata-rata dan simpangan bakunya, tapi PAP juga. Terus kita juga tetap harus menentukan KKM gitu. Jadi baik PAN itu harus pakai KKM ya. Nah, misalnya nih ada nilai dari berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 orang ya. Ini saya hitungnya coba di sini, tapi di sini semuanya bisa. Jadi kalau dengan menggunakan PAP berarti kan harus ada KKM ya. Di sini kita bikin dulu dari 25 siswa, nilai 25 siswa ini dibikinkan interval gitu ya. Jadi interval misalnya dari 0 sampai 29 itu dia kategorinya E nilainya, 30 sampai 44 juga D, jadi semakin tinggi pasti semakin dapat nilai A ya. Nah, ini frekuensinya, jadi bisa dilihat kalau yang dapat nilai A itu 5 orang. Yang dapat
nilai B itu 5, C 11, ya, D 2, E 2. Nah, kalau yang nilai PAN itu kenapa lebih ribet? Karena kita harus cari simpangan bakunya dulu. Gitu. Kalau ini kan kita nggak, interval ini tuh kita nggak bikinkan dari atau atas dasar simpangan baku ya. Kalau ini tuh pakai atas dasar simpangan baku. Jadi intervalnya itu 0 sampai 32. Kalau ini 0 sampai 29. Jadi ini lumayan lebih akurat gitu ya untuk interval karena di sini yang A itu minimal 84. Kalau di sini 75 gitu ya. Nah, jadinya frekuensinya akan semakin sedikit ya dari 5 orang yang dapat nilai A karena minimalnya 75, jadinya cuma 2. Berarti ini benar-benar bisa lebih objektif ya. Kelihatan gitu yang paling pinter gitu ya. Di sini 2 orang ya. Terus yang kategori sedang 5, kategori kurang, sangat kurang, kurang sekali ini ya. Kategori C, D, dan E. Nah, terus dengan menggunakan rataan atau sigma dan standar deviasi dari PAP dan PAN diperoleh rataan PAP tadi 52, rataan PAN itu 58,4. Terus nanti dirata-ratakan lagi. Gitu ya. Jadi double dirata-ratainnya, terus jadinya 55,2. Simpangan bakunya kalau PAP 14, PAN 16,64. Jadinya simpangannya dirata-ratakan jadi 15,32. Nah, ini kan kalau dia sendiri ya, interval yang untuk PAP, interval untuk PAN. Nah, sekarang karena sudah dirata-ratakan, 2 itu bisa jadinya akan diubah lagi nih intervalnya. Jadi kita lihat nih, yang tadinya 75 kalau di PAP minimal ya untuk nilai A, kalau di sini dia 84. Nah, sekarang jadinya bergeser ke 78 gitu ya. 78 ke 100, 4, 62 ke 775 gitu. Gitu seterusnya. Kenapa ini yang mungkin lebih objektif? Karena kita nggak bisa memaksakan siswa itu yang dapat nilai AA itu harus 84 kalau ya kelompok siswanya kategori level kognitifnya tuh nggak di 80-an, tapi di 70-an misalnya. Jadi kalau lebih dari 70 dia harus dapat nilai A gitu ya. Jadi maksudnya kayak gitu. Mana tadi? Mana ya? Ini ya? Bukan. Saya kurang. Oh, ini ya. Jadinya kayak gini. Ya, kalau dia 78 dia berarti udah masuk A. Terus dengan menggunakan PAN dengan passing grade batas lulus. Ini passing grade-nya lagi 30 nih, lihat. Jadi kita nggak bisa memaksakan kalau passing grade-nya itu harus 75 gitu. Kalau misalnya tadi kelompok siswanya kurang bagus beneran dari level kognitifnya. Jadi kita harus apa adanya gitu ya, menetapkan passing grade-nya berapa. Terus PAN tadi itu dengan kombinasi PAP dan PAN. Nah, kalau ini dengan menggunakan PAN dan passing grade. Jadi PAN kan nggak pakai passing grade ya, cuman dikombinasikan dengan metodenya PAP nih yang pakai passing grade. Jadi nilainya itu kayaknya sama ya, 84 sampai 100, 67 sampai 83. Hanya mungkin bedanya kita lihat kayaknya nggak ada yang beda di sininya ya. Jadi ini sama berarti udah sesuai ya PAN 25 11 52 25 11 52 032. Oh, ini dari sini passing grade-nya. Jadi passing grade-nya itu dikurangin ya. Passing grade-nya itu 30. Kalau di sini passing grade-nya itu 32. Oh, di sini nggak ada maksudnya. Di PAN doang tuh nggak ada passing grade. Nah, kalau di PAN yang pakai passing grade itu ada nih. Jadi kalau lulus itu berarti dia dapat 30 aja itu dia udah lulus. Kalau dia kurang dari 30 berarti dia nggak lulus gitu.
Nah, terus dengan menggunakan passing grade, nilai di bawah passing grade tidak digunakan dalam hitung rataan dan simpangan baku. Kemudian nilai di atas digunakan PAN. Jadi kita nggak pakai ini, nggak hitung, nggak masukin ini maksudnya. Jadinya nilai rataannya itu dari 83 sampai 39 nih. Jadinya dapat 61,22. Ya, nilai rata-ratanya, passing grade-nya 30. Gitu. Jadi kombinasiin ya. Nah, penilaian akhir atas keberhasilan pembelajaran siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dengan menggunakan tadi ya, mau dia itu penilaian acuan patokan sendiri, atau mau pakai PAN sendiri, atau dikombinasiin, atau misalnya PAN-nya dengan passing grade, gitu ya. Nah, nilai di bawah passing grade tidak digunakan, gitu. Jadi disarankan kalau misalnya mau lebih apa ya, lebih idealis tapi juga dia objektif, bisa nih pakai sistem penilaian yang mengkombinasikan antara PHP dan PAN gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan untuk menjaga kualitasnya itu dari KKM-nya sendiri dan juga mewakili gitu ya. Jadi tetap mewakili si kelompok tersebut gitu ya terhadap misalnya evaluasinya gitu. Jadi kalau kualitasnya terjaga karena dia itu pakai KKM dengan metode PAP tapi dia nggak bisa mewakili si kelompok tersebut, maka mungkin nggak bisa dapet apa ya, dapet kesimpulan yang menyeluruh ya. Tapi juga kebalikannya, kalau misalnya dia itu mewakili tingkat penguasaan siswa dengan dia menggunakan PAN tapi dia nggak ada KKM-nya atau passing grade-nya, itu berarti kualitasnya kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi ini bisa dipakai sebenarnya oleh guru untuk mengkombinasikan sistem pendekatan penilaiannya, mau pakai PAP PAN dengan cara yang mana, mau pakai kombinasi ini dan pakai passing grade ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi mengenai penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma ya. Oke, thank you.